Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Seperti biasa kita akan memulai pembelajaran ini, dan jangan lupa 5M ya, protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Plus satu lagi yaitu mengikuti vaksinasi. Dengan begitu semoga wabah COVID-19 segera sirna dari bumi Indonesia tercinta ini. Pada kesempatan kali ini kita menyambung dari video sebelumnya, yaitu tentang masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui di video sebelumnya, masyarakat Indonesia sangat antusias ketika kedatangan Islam di Nusantara. Kenapa antusias? Karena memang orang-orang Islam yang berasal dari Arab tersebut memiliki keramahan dan toleransi yang tinggi dengan perbedaan, serta Islam itu sangat mudah untuk memeluknya. Yang pertama, kemudahan-kemudahan dalam memeluk Islam yaitu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang sudah menjadi umat Islam atau memeluk agama Islam. Yang kedua, peribadatan dalam Islam itu sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya. Yang ketiga, umat Islam itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, dan mereka menganggap satu dengan lainnya merupakan saudara atau keluarga. Dan dalam Islam tidak mengenal adanya pelapisan sosial dalam masyarakat. Yang membedakan dalam Islam hanya keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini pengaruh Islam di Indonesia itu banyak sekali. Yang pertama di bidang politik, penyebutan raja pada masa Hindu-Buddha kemudian berganti dengan penyebutan sultan. Istilah sultan dalam raja-raja yang ada di kerajaan Islam atau kesultanan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi. Ketika ada Islam masuk, maka ekonomi syariah mulai diperkenalkan, di mana ada sistem bagi hasil ketika rakyat atau penduduk itu memberikan atau menyimpan uangnya di Baitul Mal atau di lembaga-lembaga Islam yang dibentuk oleh kesultanan itu. Uang mereka kemudian diputar atau digunakan untuk berdagang, dan sistemnya menggunakan bagi hasil, bukan laba atau keuntungan. Kemudian ada sistem pesantren atau sekolah-sekolah dalam Islam yang kemudian sangat berkembang di Indonesia hingga saat ini. Yang berikutnya juga ada seni arsitektur bangunan seperti atap. Itu ada atap yang berjumlah ganjil dan berbentuk meru atau tumpang. Itu bisa kita temuin di masjid-masjid tradisional hingga saat ini, dan itu mengadopsi dari budaya Hindu. Meru merupakan berasal dari Gunung Mahameru, semakin ke atas semakin kecil. Dan juga kita lihat juga pemakaman-pemakaman atau makam-makam pada masa Kesultanan Islam juga banyak yang meletakkan makam yaitu di atas bukit dengan cungkup atau kubah atau rumah kecil di dalam makam tersebut. Nah, ini merupakan mengadopsi atau mengambil dari agama Hindu dan juga kepercayaan sebelum masuknya Hindu, yaitu animisme dan dinamisme. Berikutnya juga ada upacara-upacara seperti upacara selamatan kematian seseorang, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 1000 hari. Itu mengadopsi dari budaya Hindu. Seperti upacara serada dalam agama Hindu untuk memperingati 1000 hari kematian seseorang. Ketika Islam masuk, selamatan atau yang kita sering sebut dengan tahlilan itu juga dilaksanakan atau menggunakan doa-doa secara Islam, namun berbeda dengan yang ada pada masa Hindu Buddha dengan sesajen, tetapi ini menggunakan makan atau snack yang dibawa ke rumahnya masing-masing setelah tahlilan selesai. Dan ini merupakan wujud sodakoh dari keluarga yang meninggal untuk orang-orang di sekitarnya, dengan tujuan agar si meninggal itu mendapatkan pahala dari doa-doa dan sodakoh tersebut.
selanjutnya, budaya Islam di Indonesia juga berpengaruh besar dalam bidang kesenian, seperti seni wayang. Itu ada wayang kulit yang diperkenalkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Itu mengambil dari budaya atau cerita-cerita dalam agama Hindu, dalam tradisi Hindu, namun diubah dengan tokoh-tokoh Islam dan cerita-cerita dalam agama Islam untuk menarik minat penduduk lokal yang masih belum memeluk agama atau animisme, dan juga penduduk yang beragama Hindu, untuk agar mereka bisa tertarik dan memeluk agama Islam. Berikutnya juga pengaruh-pengaruh Hindu, Buddha, pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan budaya lokal itu juga terjadi pada masyarakat Indramayu, seperti ada tradisi unjung-unjungan dan larung sesaji, dan ini semua berakar pada budaya-budaya sebelum adanya agama Hindu maupun Islam. Dan pada saat sekarang larung sesaji dan unjung-unjungan juga tetap ada dengan doa-doa secara Islam, dengan sajian-sajian yang tetap mempertahankan dari era Hindu dan era sebelum agama datang ke Indonesia, dan menjadi kebudayaan atau kekayaan cita rasa lokal yang ada di Indonesia, budaya lokal yang ada di Indonesia. Berikut juga dengan kuliner Arab atau Timur Tengah kemudian juga membanjiri bumi Indonesia. Seperti kita ketahui, ada martabak itu berasal dari India atau Timur Tengah, dan itu masuk ke Indonesia dan sudah menjadi makanan kuliner yang banyak dikenal dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Mungkin itu saja yang menjadi pengaruh budaya-budaya sebelum Islam dan bercampur dengan Islam, dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya pembentuknya, yaitu budaya lokal, animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan Islam yang kita sebut dengan akulturasi budaya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati perbedaan-perbedaan baik agama, suku, ras, dan golongan. Untuk menjadi suatu bangsa yang maju, kita harus bersatu, dan kekayaan ini merupakan kekayaan kebinekaan atau perbedaan agama, suku, ras, dan golongan ini dapat menjadi kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara atau bangsa lain. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat dan salam rahayu, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.